What's up guys, balik lagi sama Los Fitness dan hari ini gue bakal bahas topik mengenai bagaimana caranya kita mempertahankan masa otot yang udah kita buat capek-capek pas lagi di gym. Terus tiba-tiba pandemi COVID-19. Nah, jadi di sini gue pengen ngasih tips-tips bagaimana caranya kita maintain masa otot dan maintain strength kita juga biar loss-nya itu minim banget, karena masa pandemi COVID-19 ini kita diharuskan untuk di rumah aja dan nggak bisa pergi ke gym dan gym pada tutup semua. Oleh karena itu, ini dia caranya biar kalian nggak kehilangan masa otot yang udah kalian buat susah-susah. Nah, sebenarnya pertama-tama gue pengen kasih tahu dulu bahwa sebenarnya pasti masa otot ini tuh pasti bakal hilang. Nah, cuman di sini kita harus melakukan sesuatu biar hilangnya itu nggak banyak banget kan. Nah, jadi sebenarnya ini udah cara-cara terbaik banget buat memaintain masa otot dan meminimalisir kehilangan masa otot tersebut. Oke, jadi langsung aja kita masuk. Ada 3 hal yang harus perhatiin. Jadi di sini ada dari latihan, terus dari nutrisi, sama dari tidur. Nah, jadi di sini pokoknya 3 hal ini gue udah ulang-ulang di semua video gue. Pokoknya base atau pilarnya dari bodybuilding adalah 3 hal ini yang lo harus perhatiin. Nah, jadi yang pertama kita masuk ke latihan. Nah, jadi seperti yang kita tahu bahwa otot itu susah banget dibentuk kan. Butuh waktu lama banget untuk membentuk otot, dan dalam waktu singkat ini pasti takut banget untuk hilang karena kita nggak mau otot yang udah susah-susah kita buat, yang kita udah kerja keras, bener-bener keras buat tiba-tiba hilang dalam waktu 1 bulan gitu misalnya. Nah, sebenarnya lu perlu ketahui hal ini. Jadi ada yang namanya tuh muscle memory. Jadi di sini otot itu susah untuk dibuat, tapi dia juga susah untuk hilang karena di sini namanya muscle memory. Nah, muscle memory itu sebenarnya sainsnya itu adalah dia ada nukleus dalam otot, jadi otot lu itu nggak bakal lupa caranya perform suatu gerakan. Jadi pada saat lu inaktif atau misalnya lu nggak bergerak, nggak nge-gym selama 2 minggu atau misalnya sebulan gitu, di dalam otot lu itu masih ada memorinya, dan lu kalau lu balik nge-gym dalam waktu seminggu atau 2 minggu aja itu udah pasti udah balik lagi. Jadi nggak perlu khawatir terlalu banyak. Yang penting lu harus keep in check 3 faktor tersebut. Nah, terus di sini juga ada risetnya bahwa selama 2-4 minggu lu inaktif itu otot itu baru mulai menciut. Nah, sebenarnya menciut ini juga bukan karena ototnya hilang, tapi karena sebagian besar glikogen dan air itu mulai terkuras dalam otot. Karena seperti yang kita tahu bahwa otot itu di sini ada air dan glikogen kan. Nah, jadi dari latihan gue saranin untuk tetap harus latihan, nggak boleh males. Karena lu sekali males, ntar pas gym udah buka lu pasti bakal keterusan malesnya, bakal males nge-gym. Tapi kalau misalnya lu udah latihan di rumah, pasti lu udah mulai terbiasa lagi dan lu ntar balik ke gymnya itu gampang banget. Jadi gunain program latihan yang sama aja. Misalnya kayak gue ikut push pull leg 6 kali seminggu, gue tetap latihan di rumah sesuai dengan jadwal gue pada di gym. Nah, tapi di sini masalahnya adalah karena tujuan gue untuk memaintain doang dan beban yang digunakan tuh nggak cukup untuk lu bisa gain muscle. Karena itu gue menurunin volume latihan gue itu gue turunin, karena lu nggak butuh volume banyak-banyak hanya untuk memaintain masa otot. Yang penting di sini dari risetnya bahwa 1/3 dari volume lu latihan di gym itu udah cukup banget. Nah, gue saranin untuk latihan di rumah itu untuk benahin beban seberat mungkin yang kalian bisa lakuin, kalian bisa perform dengan gerakan yang benar, teknik gerakan yang benar. Sebenarnya latihan-latihannya semuanya ada di YouTube gue ada beberapa referensi untuk latihan di rumah tanpa menggunakan alat. Atau misalnya ada juga yang pakai alat, atau misalnya pakai alat seadanya yang ada di rumah. Kalian bisa contoh itu semua dan itu bener-bener ngebantu banget buat kalian latihan di rumah. Kalau misalnya kalian nggak punya ide untuk latihan-latihan apa yang harus dilakuin di rumah. Nah, kalau misalnya kalian nggak punya beban yang berat, yang cukup berat untuk kalian perform latihan, kalian bisa gunain resistance band, itu ngebantu banget buat nambahin tension di dalam ototnya. Terus kalian juga bisa perform dengan beban seadanya, beban yang ringan, tapi jumlah repetisinya kalian naikin aja. Jadi latihan sampai failure. Biasa latihan sampai failure ini ngebantu banget dengan beban yang ringan, kalau misalnya kalian nggak bisa akses ke beban yang berat. Nah, yang paling penting dalam resistance training di rumah itu adalah mind and muscle connection, karena di sini beban yang kalian gunakan itu relatif rendah dan lu harus banget bisa ngerasain otot yang bekerja. Karena pada saat lu bisa ngerasain otot yang bekerja, walaupun dengan beban yang enteng banget, itu pasti bakal berasa banget di ototnya. Jadi lu perlu banget untuk latih juga namanya mind and muscle connection. Lu gerakannya pelan-pelan aja, nggak perlu kayak eksplosif banget. Yang penting lu bener-bener rasain otot yang bekerja. Nah, untuk cardio juga kalian harus tetap lakuin, cardio dan resistance training. Dan ada yang bilang juga bahwa di masa pandemi ini adalah salah satu kesempatan kita untuk bisa meningkatkan cardiovascularity kita. Jadi ini merupakan kesempatan untuk lu improve kesehatan jantung lu. Personally gue juga tetap masih cardio, mungkin sekitar 2-3 kali seminggu. Itu misalnya lu mau jalan-jalan di komplek atau jalan-jalan di rumah, atau misalnya naik turun tangga, itu terserah lu. Yang penting lu ada bergerak aja, atau misalnya cardio apapun yang lu ada, yang lu bisa lakuin, itu lu bebas, lu mau lakuin yang mana aja, terserah lu. Yang penting ada aja. Nah, berikutnya kita masuk ke faktor yang kedua. Jadi faktor yang kedua itu adalah nutrisi. Apa aja sih yang perlu lu perhatiin dalam nutrisi ini? Jadi yang pertama di sini gue saranin banget untuk makan di
maintenance kalori, karena di sini tujuan kita di rumah kita nggak bisa akses ke gym, dan paling gampang untuk memaintain muscle itu adalah dengan cara makan di kalori maintenance. Oh ya, bukan cuma memaintain muscle, tapi kita juga di sini memaintain body fat kita yang ideal gitu ya. Jadi kita nggak mau juga punya body fat yang kelebihan dan ntar pas balik ke gym lu berlemak parah banget gitu kan. Jadi makan aja di maintenance, atau misalnya kalau misalnya kalian merasa udah terlalu gendut parah banget di rumah, kalian bisa small deficit, atau misalnya kalau misalnya kalian yang hard gainer banget, kalian bisa small surplus. Nah, kenapa gue saranin untuk makan di maintenance? Jadi yang pertama ini alasannya itu adalah karena pada saat kalian makan di defisit, itu kalian meningkatkan resiko kalian akan kehilangan massa otot. Jadi semakin lama lu di defisit, semakin banyak juga massa otot yang bakal hilang. Terus kenapa nggak surplus? Karena pada saat lu makan di kalori surplus, lu akan menimbun lemak, dan lu di rumah itu pasti kegiatannya itu nggak banyak kan. Lu pasti activity levelnya menurun, dan lu pasti membakar kalori lebih sedikit. Oleh karena itu gue nggak saranin banget untuk di kalori surplus. Nah, terus dari makanan juga lu tetap harus tracking semua makanannya. Jadi lu nggak bisa jadiin pandemi ini sebagai excuse lu untuk aduh, gue bisa makan apa aja nih, suka-suka gue. Karena lagi masa pandemi gini, udahlah gue makan aja, yang penting gue nggak sakit gitu kan. Nah, tapi sebaliknya di masa pandemi ini, lu tetap jaga makanan lu tetap harus jaga makanan yang sehat, yang high volume, high fiber, yang banyak mikronutrisinya, biar lu tetap sehat juga, dan lu nggak menyimpan lemak yang berlebihan. Lu tetap track makanan lu, nggak usah strict banget, nggak apa, agak fleksibel aja, tapi tetap serius. Nah, untuk makanan juga hindari makanan-makanan junk food dan makanan-makanan gorengan. Terus lu pilih makanan high volume. Kenapa pilih makanan high volume? Karena dengan makan high volume lu bakal berasa lebih kenyang. Terus lu juga meminimalisir resiko overeating atau kelebihan kalori. Selain itu, makanan-makanan high volume juga biasanya tinggi dengan mikronutrisi. Oh ya, berhubungan dengan mikronutrisi, lu tetap harus jaga mikronutrisi lu, tetap harus bisa masuk terus mikronutrisinya, vitamin dan mineral, bisa dengan suplemen atau misalnya dengan sayur dan buah-buahan. Gue biasa memenuhi kebutuhan mikronutrisi gue dengan cara minum multivitamin dan fish oil. Jadi, lu bisa banget contoh 2 suplemen ini, di video gue sebelumnya gue udah pernah bahas mengenai multivitamin dan fish oil. Itu bagus banget dan lu harus banget, menurut gue wajib banget untuk konsumsi kedua hal ini. Nah, selain mikronutrisi juga makronutrisi itu penting banget. Lu nggak boleh banget kekurangan protein, karena protein di sini mempunyai peran besar banget untuk memaintain massa otot. Jadi, gue udah pernah bikin video juga membahas mengenai berapa protein yang lu butuhin dalam sehari. Jadi, baseline-nya buat orang average gym-nya itu adalah sekitar 1,6 gram per kilogram berat badan lu. Bisa lebih, bisa kurang, itu tergantung dari masing-masing orang. Nah, terus hal ketiga yang terakhir itu adalah mengenai tidur. Nah, ini pasti gampang banget buat kalian semua, karena di sini lu banyak banget free time, pasti lu rebahan-rebahan mulu, dan ntar bentar-bentar ketiduran gitu kan. Nah, jadi buat tidur itu nggak peduli tidur jam berapapun, yang penting lu tidurnya cukup selama 7-8 jam sehari, atau misalnya 9 jam juga masih oke, 10 jam masih oke. Tapi biasa gue pribadi kalau misalnya tidur 9 jam itu kepala gue udah pusing, jadi biasa gue tidur di antara 8-9 jam aja udah cukup banget. Terus juga tips buat kalian yang misalnya susah untuk tidur, gue saranin untuk konsumsi namanya suplemen melatonin. Ini bisa ngebantu banget buat tidur, gue udah pernah bahas juga di video-video gue sebelumnya. Terus juga cardio ini ngebantu banget buat tidur, karena dengan activity level lu yang rendah, lu pasti susah banget untuk tidur, dan karena badan lu itu penuh energi dan gak capek gitu kan. Nah, tapi dengan adanya lu menambahkan kardio, lu bakal badan lu lebih capek, lu lebih gampang untuk tidur. Nah, jadi itu aja tips dari gua. Jadi ada 3 hal ini yang paling penting, itulah latihan, nutrisi, dan tidur. Kalian harus tetap in check dengan 3 hal ini. No excuse. Nggak bisa jadiin pandemi COVID ini sebagai suatu alasan lu bisa makan seenaknya, lu bisa santai-santai kayak gitu. Karena lu nggak mau dong progres lu yang udah lu buat lama banget tiba-tiba hilang karena pandemi COVID ini. Jadi lu harus tetap in check semuanya. Jadi itu aja dari video hari ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Stay safe and stay dedicated for life. See you again.